Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lirik Yudhya Nur Inayah. Saya dari kelompok 1 dan rekan saya Malik Muhammad Al-Fatih dan Muhammad Firly Hikmatullah Syarifuddin. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai penelitian kami yang berjudul Akses jalanan yang sempit bagi pengendara roda 4 sering menimbulkan kemacetan di daerah Manisi. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana kronologi kejadian dari masalah yang kami teliti. Berawal daripada tanggal 3 Juni 2023, kami sekelompok mulai meneliti bagaimana kondisi jalanan di daerah Manisi. Apakah bisa dikatakan efektif dan berjalan dengan lancar, atau ada hambatan yang lainnya sehingga memicu terjadinya kemacetan. Pada saat kami mulai meneliti bagaimana kondisi jalanan di daerah Manisi, kami melihat adanya pertemuan dua pengendara mobil yang saling berlawanan arah untuk melintas di jalan tersebut. Akan tetapi salah satu dari pengendara mobil tersebut harus menghentikan kendaraannya terlebih dahulu agar memberikan space jalan untuk pengendara mobil yang lainnya. Karena dengan kondisi jalanan yang sempit sehingga membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama untuk memposisikan kendaraan mereka agar dapat memberikan jalan untuk pengendara yang lainnya melintas. Dengan adanya kejadian itu, dapat memberikan kerugian terhadap pengguna yang lainnya sehingga mereka mendapatkan keterlambatan untuk mencapai tujuan mereka. Selain faktor jalanan yang sempit, ada faktor lainnya, antara lain yaitu adanya pedagang yang berjualan di area jalan sehingga menambah penyempitan jalan yang dapat digunakan. Untuk itu kami dari kelompok 1 mencoba bertanya pada kalangan pedagang, tukang ojek, dan pengguna roda 4 mengenai jalanan Manisi dan bagaimana solusi yang harus dilakukan agar tidak terjadinya kemacetan lagi di daerah Manisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firly Hikmatullah Syarifuddin sekarang sedang bersama pengguna roda 4 di sekitaran daerah Manisi. Ya, perkenalkan dulu, namanya siapa? Muhammad Dio Ilham Denis. Di sini Bapak selaku apa ya? Selaku mahasiswa UIN yang selalu yang ngekos di Manisi. Bapak juga menggunakan roda 4 ya? Iya. Oh iya. Umur berapa? Umurnya 19 tahun. 19 tahun ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari penelitian kelompok kami gitu ya. Yang saya tanyakan kepada Bapak Dio ini selaku pengguna pengguna jalanan di daerah Manisi. Kondisi jalanan Manisi itu seperti apa sih? Menurut saya kondisi jalanan Manisi itu banyaknya penduduk, banyaknya pedagang kaki lima yang sembarangan menghalangi jalannya orang di trotoar. Menurut saya itu cukup terganggu sih. Apakah jalannya tersebut sempit atau macet gitu? Menurut saya iya agak sempit dan harusnya oleh pemerintah diperluas tapi di situ banyaknya padat penduduk dan orang yang dagang sembarangan jadi sulit jadi untuk macet gitu ya, sulit. Jadi dari jalanan sempit di situ teh kan menyebabkan kemacetan yang tadi kan, solusi dari Dio sendiri apa gitu? Menurut saya harus adanya kayak pedagang tuh jadi ingat Sadar gitu ya? Sadar ya, akan dia menghalangi orang-orang yang berjalan di trotoar karena tidak adanya trotoar di Manisi sih, jadi terhambat dan terganggu. Terus buat solusi ke pemerintah baiknya gimana nih dari jalanan yang sempit terus teh banyak pedagang yang gitu, jadi solusi saran buat ke pemerintah tuh seperti apa? Menurut saya harusnya ada denda atau apa yang membuat pedagang ya jerak gitu. Dengan adanya pedagang jerak dan membuat jalannya luas, dengan memperbaiki struktur jalannya sih. Oke, terima kasih Bapak Dio. Salaman aja ya. Terima kasih wawancaranya, buat waktunya juga terima kasih. Ya udah, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak siapa? Iya, Rama Hasna. Oke, selaku Apa? Tukang ojek? oh, Ya. bagaimana kondisi jalan di Manisi? Mana sih? Oh, itu mah macet pisan parah. Rawan kecelakaan. Soalnya dia pernah demi ketabrak dar. Karena apa? Puting-puting tapi ditabrak gitu tah.
nggak jangan kan mau muter beneran kan Oh, polisi tabrak gitu. oh, oke, sorry Pak. Mungkin solusi dari Bapak, apakah ada pendapat atau saran? Cek abi mah lalu lintas iya no sign non palang. Oh, Pak. Oh, baik, baik. Mohon. Baik Pak, pertanyaan sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salam. Atas nama siapa? Deni Asli warga mana sih Bapak? sanes abdi mah aslina mah Jawa. Tos baraha lami Bapak di dieu teh? Kami di dia mah nembe 2 sasihan. Kawit nama di itu di Rancaikek. Kawit nama icalan. Engka dia ngalih ka dieu gitu. Tapi ieu mah kan sanes anu nyalira dan aya bosna deui gitu. Dan nyanak deui gitu. Jadi Pak, saya teh di sini mau ngambil penelitian judulnya teh tentang akses jalan Manisi. Nah, jadi menurut Bapak akses jalan Manisi ini sering terjadi kemacetan atau enggak ya Pak? Kalau sering terjadi kemacetan itu sebetulnya terlihat dari kondisi jalan ya. Soalnya jalannya kan agak sempit juga. Ya kalau macet sebentar aja gitu. Kalau perselisihan sama satu sama yang lain gitu. Kayak mobil sama mobil kan suka ini. Kalau motor mah enggak sih, lancar-lancar aja gitu. Ya, tapi ya kalau agak besar sih enggak ini juga. Enggak macet. Ini mungkin ada dampak dari jalan yang sempit ya Pak. Jadi sering terjadinya macet yang agak terhambat lah, bukan macet sampai parah banget ya Pak. Terus menurut Bapak mengenai solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu mengenai jalan sempit ini seperti apa ya Pak? Ya jalan sempitnya kan kalau kalau untuk akses keluar masuk gitu ya, sebetulnya sih harus agak lebaran dikit gitu. Ya misalkan ditambah kiri kanannya gitu. Jadi kan enggak sebelah-sebelah gitu. Kalau akses kayak gini, ini kan kesananya kan hampir ada komplek juga ya perumahan. Pintasan dari sana juga dari tempat. Kalau misalkan dari sini beneran macet, Ya. otomatis kan pada ke sini gitu. Kalau menurut saya itu sebetulnya agak-agak harus agak dilebarin lah gitu dikit gitu. Kayak itu kan kan Ah, gitu. Apalagi pas tikungan itu kan nggak terlalu kelihatan Lebar, dari ya. sana gitu, nggak terlalu bebas kelihatan gitu. Baik Pak, Begitu. mungkin itu aja Ya. pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak Ya, udah sama-sama. meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak. Baik, itu merupakan cuplikan dari hasil wawancara kelompok kami. Kemudian, selanjutnya kami akan memaparkan bagaimana keterkaitannya antara hak dan kewajiban dalam masalah ini. Untuk rekan saya Muhammad Firly Hikmatullah Syarifuddin akan memaparkannya. Oke, yang selanjutnya kaitan dengan hak dan kewajiban. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan tercatat C. Bahwa untuk terpenuhnya peran jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Dan yang D. Bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna berhasil, guna diperlukan ketertarikan dari masyarakat. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan bagaimana keterkaitan antara hakikat dan kewajiban dalam permasalahan ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana solusi dan hak dan kewajiban yang dilanggar dalam masalah ini. Untuk itu kepada rekan saya Malik Muhammad Al-Fatih dipersilahkan. Baik, kebijakan pemerintah yang dilanggar oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang bermata pencaharian pedagang masih memakai area trotoar yang khususnya untuk pejalan kaki, tetapi digunakan untuk berjualan. Untuk solusinya, pelebaran jalan di daerah Manisi. Yang kedua, menertibkan pedagang yang berjualan di area jalan. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada para pedagang yang masih melanggar aturan tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.